Siapkan hatimu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Saudara, dengarlah sangkakala. Puji Tuhan. Perlu saya sampaikan bahwa saya tidak pernah punya andil di dalam menyembuhkan orang, tapi yang punya andil semuanya hanya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya engkau harus berteriak kepada Tuhan Yesus. Engkau harus betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, dan Dia tetap akan melakukan perbuatan besarnya kalau engkau mau diajar sesuai dengan firman Tuhan hidup, yaitu tetap katakan terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Barangkali saudara pulang dari sini belum terjadi apa-apa, tetapi sering saudaraku saya lihat, karena mereka mau diajar kepada firman, maka kuasa firman itu yang bekerja. Karena nubuat Nabi Yesaya pasal 53 ayat 5 yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Makanya saudaraku, kalaupun saudara masih sakit, kalaupun saudara masih banyak perasaan seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi katakan, oleh bilur-bilur Tuhan saya sudah sembuh. Sehingga saudaraku, seperti saya katakan tadi malam, seperti apapun penyakit orang, saya tidak berusaha meyakinkan orang untuk betul-betul bahwa saya saluran. Tapi Alkitab katakan mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit lalu sembuh. Tugas itu yang saya ingat, karena firman itu tanggung jawab Tuhan, dan di mana firman Tuhan telah berbicara, di situ Tuhan akan bertindak dengan kuasa yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Jadi tidak ada gentlemannya manusia, dan saya dengan saudara tidak berbeda. Kita semua tidak ada perbedaan, sama-sama, yaitu satu kehidupan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Anda juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Anda juga boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tentu tergantung kepada kemauanmu untuk membuka hatimu menjadi tempat kediaman Roh Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita baca firman Tuhan dari
Kisah para Rasul. Kisah para Rasul. Molo hatabatan ulau niaka apostol. Pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama. Yang bawa Alkitab tolong buka. Kita akan baca bersama. Untuk lebih lagi kita menghargai hadirat Tuhan, dan karena saya sudah percaya di sini ada hadirat Tuhan, itu sesuai firman-Nya. Kalau kamu memperbincangkan nama Tuhan, kalau ada 2-3 orang memperbincangkan namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu yang membuat kita meyakini, apalagi kita sudah sanjung Dia. Tuhan bertata di atas segala puji-pujian. Oleh sebab itu, saudaraku, saya yakin Dia di sini. Mari kita hormati Tuhan dan mari kita berdiri. Sembari kita membaca, kemudian mari kita belajar untuk menyimak. Kita mulai baca mulai ayat 34 sampai ayat 38. 3, 2, 1. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya selalu berbicara kepada jemaat saya, para anak Tuhan, karena memang demikian firman Tuhan. Sesudah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam Injil Yohanes ayat 1 sampai yaitu pasal 1 ayat 12, di situ kita baca, tetapi siapa yang menerima Dia atau menerimanya, kepada mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi saya tidak lagi menghimbau jemaat yang saya layani sekedar sebagai kekasih dalam Tuhan, tetapi saudara-saudara anak-anak Tuhan. Kenapa saudaraku? Supaya lebih memperjelas posisi semua mereka. Kalau sudah anak Tuhan berarti sudah jelas posisi mereka, pewaris dalam segala milik Tuhan, pewaris dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya kita bangga, sebab saudaraku sudah dikatakan dalam firman-Nya, siapapun yang percaya kepada nama itu dan mau mengikatkan diri untuk setia dan taat kepada nama itu, dia menjadi satu roh dengan Tuhan, dia menjadi satu kehidupan dengan Tuhan. Dan kalau disebut di dalam Yohanes 15 ayat 5, kita adalah ranting-ranting yang terus akan berbuah lebat untuk kemudian pemilik pohon itu, yaitu Allah Surgawi. Puji Tuhan. Di sini kita, saudaraku, sebagai orang percaya bangga sebab Tuhan menjadi sumber perkembangan hidup kita. Tuhan menjadi sumber pergerakan aktivitas kita. Tuhan menjadi pemberi semua pengetahuan dan pola pikir bagaimana kita kemudian akan menikmati kehidupan, untuk tahu memberi penghormatan kepada Tuhan, untuk mengerti memberikan segala sebab kita kepada Tuhan, yaitu hidup kita, hari-hari kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Sebab sesudah kita kenal Tuhan, kita benci kejahatan. Kita pasti benci kejahatan. Kita tidak ada toleran dengan segala bentuk dosa. Bukan hanya sekedar jauh dari dosa, tapi kita benci kejahatan. Kita benci dusta. Kita
kita benci sandiwara, kita benci segala permainan-permainan di budaya, karena kita sudah satu kehidupan dengan Tuhan. Lalu seperti Tuhan yang tidak menghendaki adanya dosa, begitulah orang percaya tidak lagi menghendaki dosa itu menyentuh hidupnya. Haleluya. Saudaraku, sendirinya tabiat itu diberi Tuhan. Sendirinya kekuatan kita untuk melawan arus dunia yang sengaja mencoba merampas kehidupan surgawi, itu kemudian diberi Tuhan kepada kita. Oleh itulah saudaraku, di sini firman Tuhan berbicara saat Petrus oleh Tuhan disuruh pergi ke rumah Kornelius di Kaisarea, dan memang itu awalnya dari tekunnya Kornelius, seorang perwira dari kerajaan Italia yang ditempatkan saudaraku di Kaisarea sebagai perwakilan dari satu negara besar yang menguasai dunia pada waktu itu. Tetapi saudaraku, luar biasa, setelah ia mengikuti apa yang diajarkan Taurat Musa, maka mulai hari itu dia tekun berdoa. Dia tekun berdoa dan juga mempraktekkan hidup yang sudah mengenal Tuhan, memberi sedekah kepada orang-orang yang patut disedekahi. Terkenal Kornelius ini orang yang murah hati, yang sungguh-sungguh luar biasa kebajikannya. Lalu saudaraku, di dalam ketekunannya percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan ingin kemudian membuat dia mengerti bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu ada di tengah-tengah bangsa itu sudah mulai diperbincangkan, karena Yesus sudah bekerja dan kemudian sudah datang di tengah-tengah bangsa itu. Sesudah itu sudah bangkit, sudah pergi ke surga untuk mempersiapkan tanah air buat semua orang yang percaya kepadanya. Lalu pelayanan itu sudah diserahkan kepada para rasul. Salah satu di antara rasul itu yaitu Petrus, yang dengan berani bersaksi tentang luar biasanya nama itu, yang bersaksi tentang di kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus orang boleh selamat dan masuk dalam hidup yang kekal. Itulah kata Rasul Petrus. Lalu saudaraku, oleh Tuhan lewat malaikatnya datang menghampiri Kornelius. Dikatakan di sana Kornelius. Lalu dia katakan, saudaraku, ada apa Tuhan? Saudaraku, luar biasa. Terus tahu ya, yang berbicara kepada dia itu yaitu seorang utusan Tuhan. Lalu dia katakan di sini, Kornelius. Dikatakan di saudaraku menjawab, ada apa Tuhan? Saudaraku, begitulah pengetahuan itu langsung ditambahkan. Di dalam kepolosan kita melayani Tuhan, di dalam kesungguhan kita berdoa kepada Tuhan, di dalam kesungguhan kita mempraktikkan firman Tuhan, langsung ditambahkan pengetahuan kita. Dan pengetahuan itu dari hari ke hari ditambahkan, sehingga pengetahuan kita melebihi dari segala pengetahuan dunia ini. Puji Tuhan. Dan itulah sumber yang terbesar terus yang kita pertahankan. Entah saudaraku sarjana teologi S1, S2, S3, tetapi yang terbaik adalah bila Roh Allah ada di dalammu, maka itu akan menjelaskan kepada engkau siapa pribadi Yesus itu dengan sepenuhnya dan apa yang harus kau lakukan kepada Yesus dalam hidupmu. Tidak ada yang lebih mengenal Yesus secara sempurna kalau tanpa Roh Kudus. Tidak ada yang lebih juga mengerti firman Tuhan. Oh, kalau tanpa Roh Kudus yang ada dalam orang itu untuk memahami itu firman, karena hanya kepada mereka yang sepenuhnya haus dan rindu diurapi Roh Kudus, peningkapan akan firman Tuhan terjadi, sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan yang sesuai kehendak Allah demi kemuliaan Tuhan dalam semua hari-hari. Saudaraku, dia kemudian mendengarkan suara itu dan dia kemudian diperintah. Saya akan bacakan kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada Kornelius. Saya bacakan mulai ayat 4 dari pasal 10 ini. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata,
Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dua orang percaya, tidak ada yang tertahan di dunia. Ditampung, dikumpulkan itu doamu. Makanya siapa yang tekun berdoa, pasti di sana luar biasa. Doanya itu dikumpul mulai dari hari pertama ia sungguh-sungguh berdoa. Dan juga catatan apa yang kau lakukan yang sesuai firman Tuhan dalam dunia ini. Inilah pengharapan orang percaya dan membanggakan kita tetap melakukan pelayanan, sebab semua apa yang kita praktekkan itu tidak ada yang lupa, tidak ada yang hilang. Rekaman atas semua pembicaraan pun tidak ada yang hilang. Makanya saudaraku, setelah beberapa waktu yang lalu Tuhan sampaikan kepada saya pesan. Disampaikannya kepada saya satu pesan. Jaga mulutmu berbicara. Lalu saya bertanya, ada apa ini Tuhan? Sudah lama saya melayani Tuhan, tetapi baru kali itu dikatakan jaga mulutmu berbicara. Ada apa ini Tuhan? Saya takut, kemudian saya berdoa, ada apa ini Tuhan? Lama-lama setelah saya merenungkan perintah ini, Tuhan ingatkan saya, mulutmu biarlah hanya terpakai untuk membicarakan pekerjaan Tuhan, untuk memperbincangkan firman Tuhan. Adapun kau lihat sisi negatif dari penilaian manusia, tidak perlu kau perbincangkan. Yang lain-lain tidak perlu kau perbincangkan. Perbincangkanlah tetap firman Tuhan. Ini yang saya tahu saudaraku, Tuhan kasih kepada saya. Oleh sebab itu saudaraku, saya tidak akan pernah berhenti berbicara tentang firman Tuhan ini. Soal bagaimana kata orang menilai kita, itu tidak perlu kita pusing. Yang penting tetap layani Tuhan dengan kepolosan hati jiwa roh. Niscaya di sana akan semakin nyata kasih karunia Tuhan. Ada orang menyangkal doanya tidak sampai kepada Tuhan. Kata siapa tidak sampai? Bukankah janji Tuhan yang mengatakan mintalah dalam Matius 7, maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, saya mencatat dan saya mempelajari doanya Zakaria. Saya akan kembali dulu. Mungkin barangkali seperti tidak ada hubungan ini, tetapi maksud saya supaya kita belajar bertekun berdoa. Inilah doa itu. Tetapi kemudian saudaraku, dia kemudian mungkin tidak lagi mendoakan. Doa yang pertama. Saudaraku, di sini firman Tuhan. Lukas 1 disebut perikopnya di sini pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saat itu dikatakan Zakaria sedang yaitu menghadap Tuhan dengan membawa persembahan orang Israel dan membakarnya di mezbah pembakaran ukupan. Lalu saudaraku, di sini kalau kita baca ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudaraku, mungkin Zakaria katakan, saya tidak butuh lagi anak, tidak mungkin lagi bisa saya pelihara. Dulu saya minta kok kau gak kasih. Jadi saya sudah bosan mendoakan karena engkau ternyata waktu itu tidak memberikan kepada saya barangkali. Sebab apa? Kalau kita baca ayat lanjutan, di sini berkata, saudaraku, ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Doamu sudah didengar, kata malaikat itu. Tetapi di sini Zakaria keberatan. Zakaria seperti tidak terima. Sudah usul, dia dan istri sudah
kasih. Wah, rupanya tidak pernah lupa Tuhan akan doa kita. Amin. Tuhan tidak pernah lupa akan doamu. Itulah sebabnya kita harus bertekun berdoa. Tetapi jawabannya, kepastiannya, itu tergantung waktunya Tuhan. Haleluya. Kembali kita kepada, yaitu tadi pasal yang ke-10 itu. Petrus kemudian disuruh setelah dipanggil oleh Cornelius lewat berapa orang pembantu-pembantunya. Saudaraku dalam Tuhan, setelah sampai di rumah itu, karena sebelum proses itu memang Petrus diberi berbagai pengetahuan yang waktu itu baginya sesuatu yang najis, untuk hadir di rumah non-Yahudi, untuk boleh menyampaikan firman di rumah non-Yahudi. Tetapi kok saya dipaksa dan saya diberi penyingkapan rahasia. Saudaraku, kalau kepolosanmu melayani Tuhan begitu setia, begitu sungguh, maka saya percaya bagimu akan muncul pengetahuan yang baru, bagimu akan muncul pengertian yang baru. Sebab memang demikianlah janji Tuhan Yesus. Mari kita baca kembali untuk menjelaskan itu. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 saja baca. Yohanes 16 ayat 12 dan 13 saja. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Dengan inilah kita tidak bisa menyangkal seperti dikatakan di dalam Yeremia 18 ayat 18. Tolong baca, ulangi. Yeremia 18 ayat 18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Ya. Dan nabi tidak akan kehabisan firman. Sebab apa? Mereka orang yang ditentukan lewat kemauan mereka dipergunakan Tuhan untuk memberitakan firman kepada setiap orang, lalu untuk menyampaikan firman mereka harus diberi pengetahuan oleh Tuhan, pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dunia, yang disingkapkan, yang dibukakan begitu jelas untuk dimengerti oleh orang-orang yang mau percaya, supaya mereka mengalami jamahan Tuhan, supaya mereka mengalami kekuatan, supaya mereka mengalami kemenangan, supaya mereka berbuah lebat sepanjang hidup mereka dalam dunia ini, demi kemenangan sampai ke surga. Haleluya. Dengan persikolan ini tak sanggup dulu mengibagi to di perbadian la bohama lo di jolma. Makanya dalam Amsal 26 bacakan di situ, supaya orang bijaksana jangan sampai berkata ngama lo behina itu habis sehola marpang sade itu to di perbadian parbinoata tengah gudang. Dok kubegi nama dok songono. Seakan-akan pengetahuan dunia itu ada bandingannya dengan pengetahuan surga. Jangan abaikan firman Tuhan, jangan abaikan orang seperti itu. Tolong bacakan. Ayat 12. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Makanya dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-9 apa?
yang mengatakan di situ supaya, artinya celak ayat 22 dan 23 apa? Dikatakan di situ, tolong bacakan. Jangan engkau bermegah. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Makanya saudaraku, kalau yang memberi kepadamu materi seminar, kalau dia tidak penuh Roh Kudus, tidak perlu engkau dengarkan dia. Sebab itu pengajaran yang mati. Hati-hati, jangan asal engkau senang menumpangi seminar dan mendengarkan khotbah yang tidak diurapi. Sebab itu khotbah yang belum tentu mempunyai peran dalam kehidupan. Harus ada penyingkapan tabir oleh firman Allah yang diurapi oleh Tuhan. Sebab di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan terus bekerja. Kalau tidak ada, tidak nyata pekerjaan Tuhan, pengkhotbahnya barangkali tidak kenal Tuhan, mungkin mengaku pernah penuh Roh Kudus, tetapi dia sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ini persoalan besar. Saya merasa saya sudah kerjakan apa yang sepatutnya katanya, tetapi ternyata tidak membuat ada perubahan, tidak membuat ada pembaharuan, tidak membuat ada pemulihan, semakin merajalela. Saya berharap kita sadar, mari engkau menunduk di kaki Tuhan, mari engkau diam di hadapan Tuhan, mari engkau cari hadirat Tuhan dan serahkan hatimu di tempat Roh Allah, dan kemudian dengarkan suara Roh Allah, dengarkan petunjuk Tuhan lewat Roh Kudus. Diajar kau mengerti apa yang ada dalam isi hati Tuhan, karena pikiran Kristus Yesus itu akan ditempatkan dalam pikiranmu, sehingga kau tahu melakukan apa yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Begitu banyak orang yang bangga dengan S3-nya. Lalu kemudian, wah harus S3 lah supaya kita tahu pengajarannya itu bagus. Saudaraku, rata-rata S3 di dunia ini, S3 teologi mengatakan baptisan itu simbol. Sehingga baptisan manapun yang penting disebut dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap itu dogian Allah narak kebiang malu Allah Tuhan Yesus. Malu Allah sebelum ijam. Nah yang dirombak natak surat. Apa yang dok? Salpu pelangi doh tanon. Matius 24 ayat 35. Yang go hataki nasotu pasalpu. Nasotu pasalpu. Tidak berubah. Itulah sebabnya komitmen yang penting sekarang kalungkan firman Tuhan dalam Ulangan 6 dikatakan di situ mulai dari ayat 6 sampai ayat 9, kalau bisa tulis di tanganmu hukum-hukum Tuhan, tulis di pagar rumahmu, tulis dia itu di tempat tidur, di apapun, di tempat-tempat yang bisa dibaca, sehingga setiap saat kau bertemu dengan firman Tuhan untuk membuatmu tersadar hidup itu milik Tuhan dan perlu kau persembahkan buat Tuhan, sehingga hidupmu terjamin masa depannya luar biasa, sukacita, sejahtera, dan juga limpahnya segala berkat-berkat yang besar. Haleluya. Saya berharap Pentakosta itu, saudaraku, harus kembali kepada Pentakosta paling tidak zaman para rasul. Kalau sebenarnya yang dituntut Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan, Pentakosta itu akan mengalami pemulihan lebih daripada zaman gereja mula-mula. Bahkan saudaraku akan menjadi paling tidak 2 kali lipat
Sebab sudah dikatakan, saudaraku, bahwa rumah ini kemudian akan lebih luar biasa, akan lebih indah dari yang sebelumnya. Dan saya sudah menerima komando itu. Dikatakan bahwa gereja Pentakosta Indonesia akan dipulihkan Tuhan segera. Dan pemulihan Pentakosta itu kemudian membuat dampak positif untuk seluruh gereja di Indonesia. Itu sudah saya terima. Makanya di konferensi-konferensi orang-orang, kalau saya berbicara kepada mereka secara pribadi, saya katakan Tuhan telah menentukan Pentakosta menjadi dasar untuk memancarkan kebenaran firman dan kebenaran ibadah, untuk menjadi contoh bagi gereja lain. Makanya saya katakan tadi malam, memang tidak sekarang tetapi terucap penyembahan kita kepada Tuhan supaya mulai kita teliti bagaimana bentuk format daripada penyembahan yang benar itu. Saudara, bagaimana format daripada penyembahan itu? Sebab kalau kita membuat penyembahan tetapi Tuhan tidak hadir, sebab tidak nyata pekerjaannya, itu berarti penyembahan belum lengkap, belum sempurna. Karena di mana penyembahan dilakukan, di situ punya biasanya nyata Tuhan, dan di situ biasanya terjadi keajaiban-keajaiban. Saya bersyukur saudaraku, sebab kalaupun saya non formal pendidikannya dalam teologi, saya hanya mencari Roh Kudus sebagai dosen saya. Sehingga mulai tahun 73, sejak saya dibaptis Roh Kudus tanggal 1 Juni 73 jam 9 malam, hari pertama ibadah 10 malam. Mulai dari saat itu, karena saya terlalu capek, terlalu susah mencari ini, tahun 72 bukan 73, terlalu capek saya menerima ini. Lalu di situ saudaraku saya katakan, wah, nah 10 tahun dulu biar sampai dan marsuara kalau mangido to di Purbadia ada yang dilihat bayi nama bagian rohaku ujungnya ikut kupartato terus sama kata neliban apa itu kucahamu saya yaitu 1 Korintus 14 ayat 18. Ayat apostol Paulus babe dipakai luar biasa ayat nasongodon do babe na tong be mana marbahasa neliban gabe di pature lagi nama kata neliban ini luna ay Dio dihotot di ido jauh mana kata naleban mangido pangido nanti debata sesuai dengan pengetahuan Roh Kudus itu, sehingga kita semakin diperlengkapi. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, saya berharap kita harus tetap penuh Roh Kudus. Munak kolam 2 tahun nasab pohon kata naleban. Itu yang saya tanamkan di Pentakosta, di Lampung, di Jambi, di Palembang. Sesudah kita tanamkan itu, kita usahakan supaya mereka, ya terserah namanya pengajaran, yang mau terus mau. Dan saya lihat melalui Tuhan kemudian melengkapi. Mau kebaktian nami sonoma terus, KKR terus. Karena pemusik nami opak, ngabu hanya naik paling tidak 4 pasang. Naguda muncul musik sekolah mingguan, bakat musik, bakat apa semua. Nami amat tahu masih ada mengarang. Ada situ tapi ada 4 yang sering mengarang lagu di sana, sehingga kami kumpulkan dalam buku pujian, termasuk Yerusalem kota. Allah Kudus, Bapak mengarangi. Kita munculkan itu karena saya lihat liriknya, wah mantap ini, membuat kita teringat terus kepada tujuan hidup yang sudah dijanjikan Tuhan buat kita. Jadi semua talenta, semua karunia itu karunia-karunia kami lihat. Ada penginjil, ada pelayan altar, ada semua dilengkapi. Sebab apa? Gereja sana bukan gereja saya, tapi tetap saya katakan ini gereja Tuhan. Sehingga tidak kehendak saya yang saya lakukan. Berkhotbah pun kadang-kadang kalau harus tajam ya apa boleh buat. Sebab apa? Saya tidak mau belajar berkhotbah menyenangkan hati jemaat, tetapi hanya menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudaraku? Ada ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Galatia pasal yang pertama. Tolong bacakan ayat 10.
Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perhatikan, saya catat itu dalam hati saya, sehingga kalaupun keluar kata-kata keras, itu bukan urusan saya lagi, sebab saya menyerahkan diri kepada saya, diatur oleh Tuhan berbicara. Maka sering kami dengar dulu, kalau sekarang mereka sudah sadar, ini sudah namanya apa di depan, itu dan jangan obat. Siapa yang melapor? Padahal tidak ada yang melapor, tetapi demikianlah sering saya lihat. Apa yang tidak saya ketahui dimunculkan Tuhan kemudian untuk membuat mereka tersadar atas segala perilaku, atas segala perbuatan jahat ataupun sesuatu yang lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka saya kira saudaraku, seperti Nabi tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, kita juga hamba Tuhan sebagai pengganti mulut Tuhan berbicara, harus berjuang mendapatkan materi apa yang harus kita sampaikan, pesan-pesan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Jangan kehendakmu pikirkan karena ada istrimu ngomong si anu seperti itu, lalu kau karanglah menembak orang tersebut dengan materi pelaporan tadi. Itu namanya berarti Anda sedang mempraktekkan pelayanan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jangan coba-coba timbulkan marahnya Tuhan kepada engkau sebagai pengkhotbah, tapi munculkan kesenangan Tuhan karena engkau takluk dan tunduk menunggu Tuhan dalam menyampaikan pesan yang sesungguhnya, apa yang sepatutnya, yang membuat jemaat ini boleh dirubah, dibaharui dan didewasakan menjadi orang percaya yang terus berbuat lemah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian saudara, engkau menjadi kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, dan dengan demikian Tuhan dimuliakan. Tidak terpikir oleh kita kalau Musa bentangkan tongkatnya di atas laut, laut itu ketakutan, menjadi tembok sebelah kiri, tembok sebelah kanan, ada jalan kering. Lewatlah bangsa itu. Kenapa? Karena Musa bertindak terus dalam komando Tuhan. Mujizat itu tidak pernah berhenti karena Musa mau tunduk kepada seluruh rancangan Tuhan. Tidak pernah dia bertindak segenap hatinya. Satu saat dia bertindak gegabah karena tidak bisa mengendalikan emosinya, karena ia sangat marah kepada bangsa Israel yang bertubi-tubi selalu bersungut-sungut menyerangnya, bahkan hendak membunuhnya karena mereka itu dalam kehausan tanpa ada air. Lalu di sana yang aturan dia berbicara kepada gunung batu itu supaya air keluar, tetapi ia pukul batu itu. Hukuman terberat terjadi. Kalaupun dia sahabat, kau tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Perhatikan saudaraku, kekurang telitian dalam mempraktekkan firman berakibat fatal. Padahal selama ini Musa betul-betul setia, hanya satu perilaku yang salah, tapi akibatnya besar. Jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, tolong, saya selalu mencoba mengajar rekan hamba Tuhan dengan satu pengertian yang saya terima, sehingga dengan demikian kita memiliki pengetahuan apa yang bermanfaat, yang berarti dan berdaya positif kepada seluruh kehidupan jemaat. Saudara, kembali kita kepada firman ini. Sampailah Petrus ke rumah itu. Dia tercengang dengan cara Tuhan mengatur dia mengerti banyak hal. Lalu sesudah sampai, dia katakan di sini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahwa kamu kegebalan sidang itu aku peditai. Bodoh songono itu isi Petrus, Allah tidak membedakan orang.
Ay siapa tahu bolo fokus dan bolo hamu melayani be. Siapa tahu bolo saya dari haulong hamu be. Siapa tahu bolo siso bertuat dan bolo be hamu roh tu jago menang yakko. Alana kadang-kadang tupak tangan di betu so. Tuha bay masuk tuat ngaya senimu. Unang yang ala di hata-hatai ko la roh mahom sa manokot ay jahat bagaimana Tuhan. Bolo songon itu dohonomu. Barat tinggal dua bagaimana sakko ujung nama aku tu narok. Alai bolo lepas roham mengaju, ai ho parmaan. Ai parmaan ni kan parholong roha bulu doi. Lobi mana sani na ina pangit tubu. Ai alana lido alani sada biru nama go. Ikut tinggal na siya berusia. Laba na mangelui, ia tarlob bangon, lai pa na mangaroho. Diok pamod dia bingon, dungi diburi ma. Orang kada pedi batima molo sohera budu sono dang boy hulala berlanjut pengembalaan do positif alani hita mate Tuhan tahu mo kopita ahli dok sada Johannes 10 ayat 10 jangan jawab pada tadi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan jiwa kita, diri kita, hidup kita untuk saudara-saudara kita. Prakteknya najolo mulai dulu melayani. Asal dua halak selesai kau puasa, belum tentu mana tahu berpuasa. Asal dua usah simbolis, kau mengarang tuh Tuhan mendokong, pakai muda Tuhan apa mengusir simbolis ini. Kadang sampai 2 hari puasa. Kalau boha lomoro hakku mamerengona sakit itu surga. Kuingot Tuhanku mati obnol sila kumokopau. Alaido imana be hida be ikokopot tado akka jolma na pinasati di bata. Na lau gabi si parorotota. Along lo kadang-kadang 10 hari pipili sa ingot dang mubah. Ale para pasapuluh sa dahon usung mubah. Saya pernah melayani seorang dalam menginjil. Ada marga si Hombing Nababan. Istrinya baru purba. Ini tukang judi sangat luar biasa. Istrinya rentenir berdukun. Duku bagaimana tang minggu pe 2 tahun itu gereja na untuk dia masalah saat dongak. Lalu lucu nasi dia laut tu jamnya makan kemarai. Karena masuk gang ke gang do jadi ujungnya berlepat tami sekitar 500 meter. Roma pada hari pe tong marai, pada hari pe tong marai. Baru mama tahu benang gopala dah sehari kinaran maalani hitar wasi de tujabon. Karo may mesa di marminggu. Kula ro marminggu. Karejo to hatta to takko na. Ay sudoro to ni marwana. Tidak lama kemudian jadi Pentakosta. Kenapa? Dia lihat. Di tanami na 2 tahun ada berkero 7 bulan. Alaho, so tinanday mana? Ro. Karena aku sedang menubing siapa yang tidak aktif lagi ke gereja. Itu mulai dalam dulu-dulu. Kenapa? Saya tidak ada waktu yang lain selain hanya melayani Tuhan. Jadi saya sedang dulu jalan kaki, naik sepeda ataupun naik motor, naik mobil, mencari yang tidak lagi ke gereja. Lalu saudaraku, saya tuluh ada 7 bulan tahu dongakon tetap marah. Anak rodan sibur, beluduk kami 1 tahun. Aku tuh si mengamai. Ada yang bakal dijunjung kata, asih maranda. Kurang lah pasti untuk kita mengenai ngoti kita semar minggu. Betul nak sampai tahun halahon apa sudah tertentu. Iberi kalau kolongi lu bisa kolong nanti nadana dia ketemu dada. Ujungnya ke bijema. Sempat mungkin pada sidang. Alegati nama kau mana ada dulu nama tujuh dulu. Nama si oping soal reon si oping du betul buat lo. Gurutan.
Saudara, kita diutus untuk mencari yang hilang. Kita diutus untuk mencari manusia-manusia yang direncanakan diselamatkan, tetapi kita tidak tahu itu. Tetapi bila firman Tuhan diperdengarkan, mereka kemudian akan terjamah, mereka akan terbawa untuk mau datang kepada Tuhan. Makanya yang terbaik adalah tetap full time. Haleluya. Haleluya. Ayo full time mau tak enak ya sebetulnya nang mangan. Sada tiki lama tu jago ni ada yang mereka tu kotor. Maka dapat. Baru tu jauh ni ada yang kan biasanya ya berapa lapis. Karena ada yang pembawaan di perkebunan di PTP di TP7 di Hamina. Seakan-akan mereka adalah orang-orang tersendiri, orang khusus. Alai horwa boleh dok. Boleh dok di mana perjamita, aluas darah tu jago, benda marwah. Karena ada dokter joko. Jadi si dari aku tu jago di zona hubung membibil, hubung Alkitab. Sekaligus menggunakan Alkitab aku tawarkan. Masuk. Apalah dong, dia tidak paham tapi jabat kan. Kenapa dia nang kata tay begitu nak taring untuk para minggono. Peserta yang memang dan bilang waktuku. Hai, esok nanti dia ibu kau bibir, kibitu dah dapat bibir. Om ya usah. Asal botomu na jolo di namulai yang menginjil harga emas 1.200 per gram. Boleh dihamon mungkin tak per gram, mayang dong. Jadi bibilo kutuhor sian BPK Jakarta ataupun sian Lembaga Alkitab karena hudo kau sebagai penginjil full time saya didiskon 30%. Karena mereka katanya mendapat diskon 40%, jadi 10% untuk mereka tinggal, untuk saya yang 30% itu. Kalau amatan buka mah penai dan 5.000. Nek buat pau dakon ada 1.500 tuh, ada mesti kita ngomong, tutur 1.500. Dan dakon nak kartu 2 garam pak. Sehari merdalam. Ay boto Tuhan ini tak dokter Joko. Ala berlogi jago sumber hidupku kuzunga ilenok balga. Dakya nak mamorao. Dumulai wilayahnya full time mulai seduli-duli. Mula hatu talo bisa kau itu. Alawa ala full time. Ada mau dan yes. Duli-duli full time menginjil. Pakai tukang cuci doang. Tak kaya manusia, tak kaya orang gosok, ada hias dari itu. Kalau aku woto imana sumber di salu lobi, saya nak pikir tanpa tumas. Waktu benda dorong anak full time, 3 full time nama konman. Na tolo full time do studio. Nion pada tak full time do, pada tak show full time do. Guru siapa mo? Era padi dalam maro. Belum pun bekas arahat eh. Nagoda na napuntai. Akak pinunjil hunay. Lawa ubereng. Dak tiya di pasok bude bata. Haleluya. 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 Asal magok to di perbelia, narsita gatu to di perbelia, baik budak ni de bata, dang di pasok bu. Dang kami panggil. Saudaraku dalam Tuhan. Di sini masuklah Petrus ke rumah Kornelius menjelaskan kepadanya apa yang harus dia bicarakan. Di sini dia katakan saudaraku, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudaraku dalam Tuhan, ini belum pernah didengar oleh Kornelius. Selama ini dia beribadah tanpa pengetahuan, dan memang begitu banyak gereja, begitu banyak orang percaya beribadah tanpa pengetahuan yang benar tentang
Paulus menuliskan di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Betapa kasihannya Paulus melihat orang yang sangat setia beribadah, melihat orang yang tekun beribadah, melihat orang yang sungguh-sungguh beribadah, tetapi tanpa pengetahuan yang benar. Itu sama halnya beribadah tanpa hati. Apalagi kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, tolong bacakan. Ini satu contoh ibadah yang tidak sesuai, ibadah yang tidak benar. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan saudara, ajaran ni sa ajaran ko di percamito mo mang. Ajaran ni sa orang ajaran ni Tuhan Yesus to. Firman Tuhan dari ko manang na patusyo naroda po sa persikola ni pertibio. Saudaraku dalam Tuhan, ada banyak orang mengabaikan firman Tuhan, padahal di dalam kemauan mendengarkan suara Tuhan, di dalam mendengarkan suara Tuhan, di dalam mempraktekkan firman Tuhan, apa yang Tuhan beri. Saudaraku, sering memang kita seperti tidak dapat bergerak untuk kemudian melakukan segala sesuatu, karena kalau kita asumsikan kepada pikiran kita ini sangat tidak mungkin Tuhan. Tetapi saudaraku, seperti Maria katakan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil, maka jadilah oleh malaikat itu. Lalu Maria katakan, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu, katanya dalam tadi yaitu Lukas pasal 1 juga. Saudaraku, saya berharap firman Tuhan itu kalaupun kelihatannya terlalu sulit untuk dilakukan menurut pikiranmu, tetapi ingatlah saudaraku, Amsal 3 ayat 5 itu tetap menjadi acuan. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Haleluya. Dalam hal ini kita perlu, saudara, berjalan. Setelah saya melayani Tuhan dan jemaat sudah mulai ada, komitmen saya sesudah berkeluarga, saya tidak akan bangun rumah saya sebelum saya bangun gereja. Kalau saya bisa membangun rumah, kenapa saya tidak bisa membangun gereja sendiri? Belum tentu orang lain memikirkan pekerjaan Tuhan, tetapi saya yang sudah kenal Tuhan, saya harus pikirkan apa yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu di dalam hati saya tenangkan. Apa yang boleh menyenangkan hati Tuhan, saya akan terus bekerjakan, supaya saya tetap diingat Tuhan, supaya saya tetap dipelihara Tuhan, supaya saya tetap dijagai Tuhan. Sehingga saudaraku, sesudah selesai gereja yang pertama, ukuran 12 dengan 25 pakai balkon lagi, saudaraku, itu kami sudah pakai tahun 94. Artinya sudah selesai, sudah ditahbiskan. Bapak ketua waktu itu mentahbiskan. Lalu mulai saya berpikir untuk mulai bikin rumah sederhana. Saya katakan, Tuhan, saya sudah bikin rumahmu untuk tempat ibadah kami kepadamu. Sekarang buka jalan, saya mau bikin rumah. Anehnya saudaraku, dalam keadaan sulit, tidak terpikirkan oleh saya, dalam tempo 6 bulan batas waktu kontrak rumah selesai, saya katakan saya harus selesai. Dan saya katakan, saya sebagai hambamu harus punya rumah yang sesuai. Karena saya hamba Tuhan, saya pasti Tuhan harus berbeda dengan orang lain. Saya bangun rumah waktu itu 11 dengan 21 meter. Bagi orang yang tidak punya pekerjaan, mengatakan dalam 6 bulan bisa dibangun rumah seperti itu, saya pikir terlalu sulit. Tapi karena keyakinan kuasa Tuhan, memang resmi 6 bulan kami dapat.
Banyak hal yang mempesona kita, saudaraku. Sebab di pundi-pundi Tuhan tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam tangan Tuhan tersedia segala sesuatu yang kita rindukan. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Sebab Ia menginginkan kita melihat semua perbuatannya itu, supaya kita tekun dan teguh percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu. Haleluya! Haleluya! Makanya sudah dikatakan kepada semua orang, kok kau capek cari lowongan kerja, sementara penginjil masih banyak. Dunia ini perlu diinjili sekarang. Negara ini membutuhkan penginjilan sekarang. Banyak orang Kristen KTP. Makanya Yesus katakan kepada para murid itu, mulai kau saksikan aku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, baru seluruh penghujung bumi. Kenapa ke Yerusalem sementara imam-imam ahli Taurat dan semua petinggi-petinggi yang menyambut pelayan abdi Allah ataupun orang-orang yang menjalankan tugas sebagai orang yang dipercayai memimpin mereka tentang Taurat Musa, banyak di sana. Ya, memang mereka membincangkan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Makanya saudaraku, kami mau selalu mengajak kita untuk mengenal Tuhan. Dan kalau boleh, engkau terus dekati Tuhan, sebab di tangan Dia tersedia segala sesuatu. Ada seorang yang datang kepada Tuhan, yang waktu itu dalam Matius 8, tolong baca ayat 1-5. Matius 8 ayat 1-5. Bagaimana orang ini mengerti setelah orang jelaskan kepadanya, orang beritakan kepadanya bagaimana ajarannya Tuhan, sehingga ia pergi menemui Tuhan untuk membuatkan hati Tuhan tersentuh untuk permohonannya dikabulkan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, tahu saudaraku, kalau ada yang mengatakan perpuluhan tidak ada dalam perjanjian baru, ini salah satunya. Apa yang diajarkan oleh Musa, persembahkan. Ini salah satu kaitan dengan persembahan dalam perjanjian baru tentang perpuluhan dan sebagainya. Jadi kita harus menggali firman. Kita bisa menjawab mereka yang tidak memahami. Kita bisa menjelaskan kepada mereka yang tidak mengerti. Jangan katakan, padahal apalagi kalau kita baca lagi Matius 23, di situ dikatakan supaya jangan ada yang tinggal apapun yang diajarkan firman, tetapi kita harus lakukan. Apa itu dalam Matius 23? Mungkin sebagian ayat 23 atau 13. Tolong lihat tuh. Apa itu? Ayat 13 atau 23, saya kurang ingat ayatnya. Ayat 23. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ingat ini, Yesus tidak pernah melarang, tetapi dikatakan di sini yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Makanya saudaraku, saya ajar jemaat saya melihat firman Tuhan dan ingat, kalau kau mau kerjakan firman Tuhan, janji Tuhan di sana pasti memberkati kamu. Dan memang luar biasa. Ada saja jalan jemaat itu menerima berkat-berkat Tuhan. Sehingga saudaraku, saya katakan dalam melayani Tuhan itu saya lebih dari golongan 4. Dengan kemudian masuk juga apa namanya itu gaji guru sekarang disebut sertifikasi.
Kalau golongan 4 dengan sertifikasi mungkin dia bisa terima 8 juta sampai 9 juta. Tapi saya mungkin bisa 10 kali lipat dari itu. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan yang hidup, yang sumber kekayaannya tidak terbatas, yang sumber juga kemurahannya tidak terbatas. Sehingga setiap bulan kita cukup memberi, Tuhan kami butuh KKR, siapkan dana. Pasti lebih. Sebab apa saudaraku? Karena kita sudah belajar mempercayai firman-Nya. Tuhan sangat senang kalau kita percaya kepada firman-Nya. Oleh sebab itulah saudaraku, saya berharap di Sidikalang maupun daerah sekitar. Sebab bukan Sidikalang semua ini adalah kota Sidikalang, tapi daerah ini saudaraku ada 3 lingga, ada apa dan sebagainya. Perlu ini disegarkan kepada firman Tuhan, supaya lewat penyegaran firman Tuhan engkau boleh kemudian membenahi hidupmu, dipersembahkan sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan, korban menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalaupun datang iblis mencoba menggocok, tetapi kau katakan, iblis jangan coba-coba saya, sebab Tuhanku ada di dalamku, dan Tuhanku sudah memberi pengetahuan tentang firman bagiku, sebab aku diberi mandat untuk mengusirmu dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Boleh saya katakan sampai hari ini mungkin sudah ada 50 yang dirasuk setan, bahkan yang sudah gila bertahun-tahun dilepaskan Tuhan kami layani. Dengan kalau ada pendeta, orang benar itu jagunannya boleh nang bawa dokon, pendeta nama punya persoalan di dengan Tuhan. Kenapa tidak? Bukankah Tuhan memberi kepada kita otoritas mengusir setan dalam nama Yesus? Tapi mungkin ada yang terlalu sulit kita. Kalau saya di sana sama metodenya, kalau sulit dia apa? Bikin di gereja. Tiap hari puji Tuhan di situ, pasti paling tidak 1 minggu selesai. Sebab apa? Nara tangan iblis kepada suasana surga. Haleluya. Makanya ada penggembalaan, ada tim. Jadi jangan paksa. Kalau mau kau sehat, kau di sini atau keluarganya ajak, kau temani, kita berjuang. Kenapa kita sampai dibodoh-bodohin oleh kuasa kegelapan? Bukankah hak kepada kita sudah seperti yang diberikan Yesus ataupun dilakukan Yesus terhadap setan-setan di seluruh dunia pada zaman itu? Jangan takut. Saya mau kembangkan kita, semua kita bisa, semua kita bisa. Yang penting di situ pengetahuanmu tentang firman, pengetahuanmu tentang mengusir iblis seperti apa, pengertianmu tentang otoritasmu sebagai orang percaya seperti apa. Itu yang perlu dibenahi. Tetapi tentu sekali kalau engkau hidup di sana, ingat, jangan lagi ada permainan kotor, ya. Jangan ada. Idoko A, HPB prakteknya, tidak bisa lagi. Kenapa saudaraku? Kita orang surgawi. Kita orang surgawi. Yang pertama-tama yang akan kemudian dimasukkan ke dalam neraka dikatakan pendusta. Karena pendusta itu saudaraku anak iblis. Itu dikatakan dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 8 katakan bahwa pendusta itu anak iblis. Karena iblis itu adalah opungnya dusta, sumbernya dusta. Makanya kita harus betul-betul jangan pernah berdusta. Jaga bibir mulut lidah kita untuk tetap terpelihara di dalam kekudusan. Jangan karena untuk membela dirimu kau pakai dusta, lalu kau gandeng sahabatmu ini, yaitu dustamu ini, kau katakan ini penyelamat saya. Kok dusta jadi penyelamatmu? Seakan-akan Yesus tidak mau menyelamatkanmu. Hamba Tuhan, saya berharap, mari kita bangun, mari kita hidupkan hati kita untuk sungguh-sungguh bergaul dengan firman. Teliti firman ini setiap hari, simak, laksanakan dengan baik. Jangan kau bimbang melakukan, jangan takut mengerjakan. Memang dari sana sini kalau kau langsung setia kepada Tuhan, sudah dinubuatkan bahwa Matius 10:22 itu sering saya singgung di tengah-tengah jemaat saya. Dikatakan di sana, bacakan lebih bagus supaya lengkap. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya,
dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi saudaraku, kalau terjadi seperti itu tidak usah bersungut-sungut. Acik na iyo Tuhan kay Pentakosta nau ora beralakat nanti kosir na ko barok ale kay bisude makasuguna unak pula tangisi tak saya dia demi itu silang itu atai. Haleluya. Pasti selesai persoalan. Sebab apa? Si Paulus dia tunggu persoalan yang terlalu kecil. Itu mana 2 Korintus 4 ayat 17. Ayo sih. Penderitaan yang ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Karena apa? Ayat 18-nya? Karena melihat. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Au mulai na jolo sekolah minggu. Natabuar aku meloyokon berlayar ke surga, marilah naik kapal Tuhan juru mudi, berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Saya kuliah dulu di Nomensen, jurusan hukum. Lalu saudara, saat saya jalan kaki dari simpang 4, bayangkan karena mobil kami harus hanya sampai ke simpang 4. Saya simpang Pak 1 Nomensen ada menggunakan 5 km. Saya sama nomor di mau non asal nak terlambat atau masuk kuliah. Ale Hubereng Majawuni, direktur atau pemilik STTC atau pemilik rokok atau perusahaan rokok Union atau apalah itu. Daguni namoro. Ale terora juga seraki pengatusio. Ai sa tokin naik. Na gulu sudi nong ko saro ko Tuhan na Jehovah nga nako ko ingok na tubelo gitu berlayar ke surga so buroha jalan menang tak putus asa iba mamer ke ada ni ada wa adok pakiriman na mangulu dia kena proses di luar itu hata tinggal kita sogo di surga saliling-liling na rakdo Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya berharap kita semua memang betul-betul fokus melihat kepada tujuan, fokus kepada tujuan, berlari kepada tujuan. Ngadong isan naking opo nanda boru tumanggor manop 5 tahun. Kaki sebelah kanan patah akibat kecelakaan. Tolong kasih mic dulu, saya mau dialog. Siapa ini? Tolong berdiri. Hah? Dan buido. Nang buido ko tina. Tole na. Ali om jo tang yang ujo sotokin ina ta buru ngahaw buru tangaw. Ada kuasa. Ada sakam tu si jolo. Do.
bapak membuti habo saya palaka poni. Hah? Kira ko Pak Mida? Ada kuasa, ada konabur, Orang ada mau kuasa. ada kuasa dalam Nana boy mau tulisi colok Pak. Main nasi bau. Sudah? Bau.